Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara agar bisa mengakomodasi yang jumlahnya maksimal dari 34 menjadi 40. Kalau PDIP melihatnya perlu nggak sih Mas revisi tersebut dilakukan sebelum pelantikan? Suasana kebatinan ketika Undang-Undang Kementerian Negara itu dibahas itu bagian dari suatu representasi bagaimana negara menjalankan suatu fungsi-fungsi dasar di dalam melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga fungsi yang sangat penting di dalam tata pergaulan dunia. Sehingga itulah yang kemudian dijabarkan di dalam pemerintahan, dan kemudian ada yang mandatori oleh Undang-Undang Dasar seperti tentang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian fungsi-fungsi dasar yang dijalankan oleh negara seperti kesejahteraan sosial, kemudian keuangan negara, dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang mandatori itu dibahas di dalam Undang-Undang Kementerian Negara tersebut, yang tentu saja juga melihat bahwa seluruh desain dari Kementerian Negara itu kan bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, bukan untuk mengakomodasikan seluruh kekuatan politik. Ini yang harus dibedakan, apalagi kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan, persoalan ekonomi yang kita hadapi, pelemahan rupiah, masalah tenaga kerja, bahkan kemudian deindustrialisasi, hal-hal yang terkait dengan tingkat pendidikan kita, kualitas kesehatan kita. Sehingga menghadapi persoalan-persoalan dan juga dampak geopolitik global diperlukan suatu desain yang efektif, yang efisien, bukan untuk memperbesar ruang akomodasi, karena kepemimpinan nasional di dalam memanage negara melalui struktur yang efektif, yang efisien, struktur yang mampu mengorganisir seluruh persoalan bangsa menjadi suatu solusi yang dirasakan rakyat, itulah yang paling penting di dalam merancang kabinet. Mas artinya revisi tersebut kurang efisien dan tidak. Ya, dalam pandangan PD Perjuangan, kami percaya bahwa dengan Undang-Undang Kementerian Negara yang ada sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa dan negara saat ini. Tetapi ya tentu saja setiap presiden punya kebijakan tersendiri. Zaman Ibu Megawati Soekarno Putri antara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dijadikan satu. Kemudian pada periode pertama Bapak Presiden Jokowi kita melihat itu terjadi pemisahan, dan kemudian dibentuk Badan Ekonomi Kreatif misalnya. Jadi setiap presiden sesuai dengan mandatnya tentu saja punya suatu kewenangan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Undang-Undang Kementerian Negara yang ada itu sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara di dalam menyelesaikan masalah rakyat dan juga mencapai tujuan